Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi terdengar? wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Jadi kita manfaatkan kesempatan Zoom meeting kali ini. Kita review sedikit dari tugas proposal yang sudah Bapak Ibu buat dan setor di web DJJ. Jadi kalau melihat dari hasil pekerjaan Bapak Ibu memang ada yang sudah pas ya sesuai dengan konsepnya, ada juga yang masih ada miss di beberapa komponen dari proposal PTK itu. Jadi kita review dulu sedikit supaya artinya hal-hal yang masih kurang pas itu jangan dibiarkan supaya pemahaman kita sama dan nanti pada saat pelaksanaan siklus semuanya sudah benar-benar siap dengan kelengkapan yang memang dibutuhkan untuk pelaksanaan siklus Bapak Ibu ya. Baik, saya mulai dari yang pertama, dari langkah pertama Bapak Ibu menetapkan fokus masalah. Nah, ini karena saya kemarin pada saat saya koreksi itu saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu siapa yang melaksanakan pembelajaran langsung, tatap muka langsung, siapa yang daring, ya. Jadi beberapa memang ada yang tindakannya itu adalah khusus di pembelajaran tatap muka langsung, ya, karena jenis model yang dipilih itu sangat tidak memungkinkan untuk dilaksanakan melalui daring. Saya karena ketidaktahuan saya bahwa memang Bapak Ibu melaksanakan tatap muka langsung, jadi saya pertanyakan hal tersebut ya. Jadi kita luruskan aja sekarang sekalian ya. Oke, dari proses identifikasi masalah. Jadi kalau melihat dari hasil pekerjaan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa teman itu yang menguraikan identifikasi masalahnya itu kalau saya baca itu dipahaminya bahwa identifikasi masalah dari tahun-tahun sebelumnya atau dari kelas yang sudah lewat. Artinya beranjak dari pengalaman mengajar selama ini. Itu. Ada beberapa teman yang seperti itu. Jadi, saya luruskan di sini bahwa untuk PTK ya, penelitian tindakan kelas ya, kita fokusnya kelas yang diidentifikasi atau Bapak Ibu coba temukan masalahnya itu adalah kelas yang sekarang Bapak Ibu pegang, yang sekarang Bapak Ibu kelola, bukan yang tahun lalu atau yang sudah-sudah lalu. Jadi real time kalau kita bicara masalah PTK adalah yang benar-benar dirasakan dan memang muncul saat sekarang. Itu ya Bapak Ibu ya yang perlu saya luruskan di sini. Beberapa sudah pas ininya menyampaikan masalah-masalahnya. Apalagi dengan pembelajaran daring saat ini itu banyak sekali kendala yang muncul ya, banyak sekali dan teman-teman sudah menyampaikan semua. Jadi hampir sebagian besar itu mengatakan permasalahannya seputar keterbatasan di jaringan internet, kemudian ketersediaan fasilitas di anak-anak ya, apakah itu keterbatasan sinyal ataukah kepemilikan dari HP Android untuk menunjang pembelajaran daring itu, apalagi laptop, kemudian mereka harus bergantian ya antara dengan saudaranya di rumah ya, padahal waktu pembelajaran itu sama di hari yang sama. Kemudian ada juga yang memang mungkin bisa jadi fasilitas ada tetapi usaha mereka atau keinginan mereka untuk mengakses langsung apakah melalui classroom atau e-learning madrasah yang Bapak Ibu gunakan sebagai media pembelajaran daringnya itu memang kurang ya. Jadi seputar itu masalah-masalah yang muncul. Kalau Bapak Ibu yang silakan nanti artinya dilihat dari hasil kerjaannya masing-masing apakah sudah memang itu yang saya sampaikan di latar belakang masalah yang muncul saat ini di kelas yang saat ini. Jadi tolong jangan ambil pengalaman masalah dari
tahun lalu atau pengalaman yang sudah lalu. Kalaupun yang sudah lalu, contoh dengan pembelajaran daring, karena pembelajaran daring kita kan masih baru sekian waktu berjalan ya dengan tahun pelajaran baru. Padahal daring ini sudah dari semester kemarin, dari tahun pelajaran kemarin di semester genapnya, di akhir semester genapnya. Itu bisa dijadikan artinya fakta pendukung pembelajaran daring di waktu itu, tetapi adalah lihat dari segi prosesnya, bukan dari kondisi anak-anaknya. Ya, artinya hasil belajar anak-anak waktu itu seperti apa tidak, tetapi bagaimana proses pembelajaran daring yang sudah terlaksana di waktu itu jadi fakta atau data pendukung untuk Bapak Ibu menyampaikan masalah yang juga berlangsung sekarang, yang muncul sekarang di tahun pelajaran sekarang. Jadi itu ya, karena terus terang ini memang ada beberapa yang menyampaikan berdasarkan pengalaman yang sudah lalu dengan hasil belajar yang dimunculkan juga datanya itu adalah data yang sudah sekian tahun yang lalu gitu. Jadi tolong jangan seperti itu. Intinya adalah yang saat ini. Kontekstual itu kuncinya ya. Kemudian silakan sesuaikan tindakan ya, tindakan yang Bapak Ibu pilih sesuaikan. Siapa yang memang melaksanakan pembelajaran tatap muka langsung, silakan guna, berarti normal dia. Pemilihan mode-mode pembelajaran bebas ya, sesuai dengan yang penjelasan yang ada di bahan ajar. Tapi bagaimana yang melaksanakan pembelajaran daring? Tentunya jika Bapak Ibu memilih model, salah satu model, itu pun pilih kesesuaiannya mungkinkah dan bisakah dilaksanakan dengan sistem daring ya. Jadi contoh beberapa teman mengangkat model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif itu lebih dominan bagaimana melatih kerjasama di antara anak-anak. Nah, bagaimana kita melatih kerjasama antara anak-anak kalau pembelajarannya sistem daring? Bisa sebenarnya tetap bisa ya, kesempatan dan kemungkinannya tetap bisa, hanya bisakah Bapak Ibu mengelolanya? Artinya kalau toh mau tetap ada diskusi kelompok, ada kerjasama, ada tugas yang harus dikerjakan bersama, berarti sistem kontrolnya juga pun harus dilakukan secara daring gitu ya. Ini tentunya dari segi pemanfaatan media pembelajaran daring pun Bapak Ibu sudah harus lebih expert lagi seperti itu. Tapi kalau itu kesulitan dengan masalah-masalah yang sudah tadi kita singgung dan memang muncul di anak-anak dengan semua keterbatasan yang ada, jadi tidak usah menambah masalah yang baru, lebih baik saya sarankan pilih model yang memang artinya tidak menyulitkan dan itu bisa kita siasati atau kita maksimal di pengelolaannya melalui apa yang Bapak Ibu bisa lakukan. Contohnya apa? Bagaimana Bapak Ibu memaksimalkan bahan ajarnya, kemudian memaksimalkan media-media yang akan dihadirkan untuk menunjang pembelajarannya, seperti itu. Kemudian bagaimana manajemen kontrol kelasnya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya Bapak Ibu pikirkan sesuatu yang tidak usah terlalu rumit, terlalu berpikir bahwa supaya wah ya, tetapi lakukanlah dari hal yang sederhana, tetapi itu benar-benar bisa mengoptimalkan proses belajar di pembelajaran daring ya. Itu intinya. Silakan, tapi tentunya kita perlu memilih istilah yang tepat untuk bisa dimunculkan di rumusan judul supaya terbaca juga. Jadi siapapun yang membacanya, oh PTK-nya ini pada saat ini masa pandemi ya. Jadi tindakannya itu ada redaksi yang memunculkan bahwa dilakukan secara daring ya. Silakan Bapak Ibu lah yang bisa pikirkan itu, cermati secara benar-benar supaya nanti rumusan judulnya pun logis ya, logis dan siapapun yang membacanya bisa langsung paham maksudnya seperti apa ya. Itu intinya di sana. Kemudian banyak Bapak Ibu itu yang memilih PBL, problem based learning. Ya, problem based learning. Tetapi
eh, saya jadi sedikit khawatir karena semalam ada yang sempat diskusi dan ternyata sepertinya itu salah kaprah dengan yang dimaksud dengan model pembelajaran PBL ya. Jadi begini, saya luruskan sedikit karena beberapa ada yang memilih PBL. Intinya saya ingin Bapak Ibu kalau memang memilih PBL tidak masalah, yang penting nanti benar-benar langkah pembelajarannya disesuaikan dengan sintak PBL dan dari sistem daringnya pun itu tetap bisa dilakukan ya model PBL itu. Jadi kalau saya melihat dari beberapa tanggapan teman-teman yang ngangkat PBL, yang perlu saya luruskan di sini dan perlu teman-teman perhatikan bahwasanya PBL itu tolong cermati pemilihan PBL itu cocok untuk KD-KD yang bersifat faktual ya, yang bisa dihubungkan dengan masalah real yang ada di artinya di hari-hari kita. Jadi tidak semua KD bisa diangkat ini untuk PBL dengan model PBL. Jadi silakan cermati KD-KD yang sifatnya faktual yang bisa dihubungkan dengan masalah-masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu ya. Gitu untuk PBL. Jadi intinya nanti di awal pembelajaran Bapak Ibu akan menyajikan sebuah masalah real yang memang terjadi dan bisa anak-anak temui di kehidupan sehari-hari yang itu kemudian menjadi semacam stimulusnya untuk yang merangsang anak-anak itu untuk berpikir, untuk bertanya dan muncul rasa keingintahuan ya, keingintahuan yang mengarah pada materi yang akan dipelajari. Itu intinya PBL Bapak Ibu ya. Masalah itu masalah yang real ada. Contoh masalah yang real ada sebagai stimulus awal untuk memulai pembelajaran ya. Itu jadi jangan dipikir begini karena kalau saya lihat dari kesalahan pemahaman teman-teman, contohlah melihat keterampilan di KD keterampilan contoh gampangnya anak-anak bisa apa nih ya sebentar anak-anak ini KD keterampilannya Bapak Ibu menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam sebentar bukan KD keterampilannya menyajikan gagasan atau pendapat, argumen yang mendukung, argumen yang artinya mendukung atau yang kontra. Artinya anak-anak bisa mana dia ya bisa berpendapat ya apakah dia ke arah yang pro atau yang kontra ya untuk disampaikan dalam sebuah diskusi ya. Ini dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Ini di KD bahasa. Jadi jangan dipikir bahwa ini cocok untuk PBL karena dengan alasan bahwa biasanya anak-anak itu lemah, artinya kurang terampil dalam menyampaikan gagasan pendapatnya, apakah dia ke arah yang pro atau ke arah yang kontra. Jadi masalahnya bukan di penguasaan kompetensi oleh anak-anak yang artinya dengan pengalaman mengajar selama ini itu jadi kelemahan di anak-anak. Anak-anak kurang menguasai keterampilan itu dianggap sebagai masalah dan itu dianggap sebagai awal masalah dalam PBL. Jadi bukan seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong diperhatikan bukan terkait dengan masalah di penguasaan kompetensi pada anak-anak yang selama ini memang jadi kelemahan di mereka. Tetapi masalah real yang bisa kita munculkan sesuai dengan atau yang ada keterkaitannya dengan substansi materi yang akan dipelajari. Itu contohnya Bapak Ibu ya, untuk yang angkat PBL. Jadi tolong jangan sampai salah pilih tindakan, karena kita sudah menghitung hari, minggu depan Bapak Ibu mesti sudah siap untuk melaksanakan siklus untuk melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan tindakannya.
Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang saya ingatkan lagi, karena salah satu dari karakter PTK itu adalah sifatnya fleksibel, tidak kaku, ya. Jadi untuk pemilihan materi ini memang di bahan ajar itu ada saya cantumkan bahwa pilihlah satu KD yang gemuk, yang gampangannya ngomong KD yang gemuk yang bisa dilakukan dalam 4 kali pertemuan, karena kita 2 siklus, setiap siklus 2 kali pertemuan. Nah, kalau itu secara ini dalam kondisi normal lah, tidak dengan situasi seperti sekarang ya. Tetapi pun itu secara teori dan secara pengaplikasiannya pun masih tetap bisa kita sesuaikan ya. Artinya apa? Untuk penentuan materi silakan Bapak Ibu pilih secara artinya enggak usah dipilih yang artinya Bapak Ibu mesti memajukan atau memundurkan jadwal, tidak. Langsung saja pilih materi yang memang jatuh di minggu terakhir Agustus dan awal September. Itu saja yang perlu saya ingatkan ya. Nggak perlu dikhususkan mesti digeser-geser ulang ya. Jadi karena apa? Bapak Ibu pun sudah bisa pahami tentunya KD ya, KD pengetahuan maupun keterampilan ya, antara satu KD dengan KD yang berikutnya dan berikutnya itu pasti tetap akan ada keterkaitannya. KD dalam satu semester bahkan satu kelas itu pasti tetap berkesinambungan untuk materi yang dipelajari seperti itu. Jadi nggak masalah Bapak Ibu pilih KD-nya, yang penting yang jatuh jadwalnya di akhir Agustus dan awal September. Itu saja Bapak Ibu ya. Nah, kemudian misal Bapak Ibu KD yang dipilih itu memang KD-nya gemuk, nggak masalah. Berarti satu KD itu untuk 2 siklus PTK. Yang perlu saya ingatkan, KD itu kan pasti Bapak Ibu jabarkan ke dalam IPK, indikator pencapaian kompetensi. Nah, jadi artinya saya mengingatkan, karena kemarin ada pertanyaan, apakah materinya diulang atau tidak. Pak Ardiwan, bisa saya dikasih izin share screen ya? Pak Ardiwan? Pak Ardiwan bisa silakan. Ya. Belum bisa Pak Ardiwan, masih disable. Belum bisa Pak Ardiwan? Oh, belum bisa ya? Ya. Belum bisa. Bisa enggak Pak Ardiwan? Ya udah, saya lanjut dulu. Nanti saya di info ya Pak Ardiwan kalau sudah bisa. Jadi contohlah, jadi kelompok KD yang Bapak Ibu pilih untuk di PTK, jangan lupa karena ada juga teman-teman yang kadang yang diingat hanya KD pengetahuan saja. Padahal sebenarnya KD pengetahuan itu ada pasangan KD keterampilannya. Jadi harus tuntas pembelajaran yang kita laksanakan itu adalah dalam rangka mencapai kompetensi minimal di KD pengetahuan dan KD keterampilan. Itu yang perlu diingat. Jadi contoh begini Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu ambil KD 3.2 dan 4.2. KD pengetahuan 3.2, KD keterampilannya 4.2. Bapak Ibu jabarkan kan itu ke dalam IPK. Misal ada 9
ada 9 IPK ya, jadi KD-nya gemuk. Ya udah Bapak Ibu dari 9 IPK itu Bapak Ibu tentukan mana IPK yang mau dicapai di pertemuan 1, mana di pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4 ya. Jadi saya contohkan ada 9 IPK nih. Nah, makanya itu dari sana kita bisa memahami bahwa tidak ada materi yang diulang, lanjut terus. Ya, karena sesuai dengan jabaran IPK pasti lingkup materinya itu akan runut ya, sesuai dengan yang dari artinya mudah ke semakin kompleks ya pembelajarannya. Jadi kalau untuk KD gemuk tidak masalah, tinggal Bapak Ibu memilah misal ada 9 IPK, misal IPK 3.2.1, 3.2.2 itu untuk pembelajaran pertemuan 1. Kemudian 3.2.3 sampai 3.2.4 itu untuk pertemuan 2 dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu yang menentukan ya. Sedangkan kalau Bapak Ibu ternyata saya KD yang jatuh di waktu itu hanya untuk 2 kali pertemuan. Berarti ya sudah, misal 3.2 hanya 2 kali pertemuan, berarti 3.2 Bapak Ibu selesaikan di siklus 1 untuk 2 kali pertemuan. Jabarkan IPK-nya dulu, kemudian Bapak Ibu pilih IPK 1, 2, 3 misal untuk pertemuan 1, IPK 4, 5, 6 untuk pertemuan 2. Itu. Seperti itu. Kemudian berarti di siklus kedua berarti KD lanjutannya. Karena di siklus 1 3.2 berarti lanjutannya itu 3.3. Misal seperti itu. Jangan lupa, jangan dilupakan KD keterampilannya Bapak Ibu ya. Karena setelah anak-anak bisa paham tentang menguasai pengetahuan, nanti diharapkan anak-anak itu terampil melakukan sesuatu yang itu adalah ke arah atau ranah ke keterampilan. Gitu. Kemudian yang perlu Silakan saya dicoba, ingatkan Bu. lagi, ya. Silakan dicoba share screen. Oh ya, sudah bisa. Tapi oke lah, saya ini. Sebentar. Sebentar. Yang muncul apa ya di ini ya? Sebentar. Baca terus. Yang muncul sebentar. Karena saya banyak buka ini, harus saya tutup dulu. Ya, jadi ini seperti ini Bapak Ibu untuk pengelompokan IPK-nya nanti untuk di pelaksanaan siklus. Contohnya ya, Bapak Ibu pilih ini misal untuk pertemuan 1, kemudian ini untuk pertemuan 2, ini untuk siklus 2 pertemuan 1, ini untuk siklus 2 pertemuan 2. Ya, kalau ternyata satu KD-nya hanya 2 kali pertemuan, silakan jabarkan IPK-nya dulu. Nanti kemudian Bapak Ibu pilih ini untuk pertemuan 1, misal ini untuk pertemuan 1, ini untuk pertemuan kedua dan seterusnya ya. Oke. Itu saja artinya karena kemarin ada yang menanyakan ini apakah materinya perlu diulang, tidak, tetapi lanjut terus ya, lanjut terus sesuai dengan jabaran IPK. Jadwalnya juga kan jadwal belajarnya sudah Bapak Ibu tentukan ya. Oke, itu kemudian kita lanjut ke penentuan indikator kinerja. Nah, indikator kinerja ini untuk indikator kinerja, apa pentingnya di sini ya, Bapak Ibu sangat penting menentukan indikator kinerja di sini adalah sebagai ukuran siklus ini dihentikan atau tidak, udah berhasil belum PTK kita ya. Jadi karena bisa jadi muncul pertanyaan, gimana nih Bu dengan keterbatasan daring sekarang ya, dengan semua situasi lah, situasi yang sekarang materinya seperti itu mungkin nggak ternyata
PTK saya nggak berhasil, tindakan saya nggak berhasil, siklus saya nggak berhasil, gitu ya. Jadi di sini kuncinya adalah di penentuan indikator kinerja. Seperti yang dicontohkan ya, misal hasil belajarnya ditentukan dengan ketuntasan klasikal 80%, 85%, 90%. Itu adalah Bapak Ibu yang menentukan, melihat dari potensi anak-anak kita ya. Kemudian situasi yang logis yang kiranya memang Bapak Ibu sudah bisa memikirkan dari segi keterlaksanaan tindakan, situasi proses pembelajaran yang bisa dilaksanakan, Bapak Ibu menentukan di sini mau berapa persen yang ditargetkan minimal untuk dicapai ya. Di sini jadi juga menjadi kunci nanti yang akan menentukan ketika Bapak Ibu berhasil atau tidak. Besar persentasenya Bapak Ibu yang menentukan ya di sini. Jadi jangan terlalu rendah atau jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi Bapak Ibu tidak memperhatikan kemampuan Anda dan seterusnya, nanti sampai siklus 2 ternyata belum tercapai. Nah, itu sederhananya sebenarnya berpikirnya. Tetapi juga jangan terlalu rendah, jangan artinya pesimis duluan gitu. Ya Bapak Ibu ya, untuk penentuan indikator kinerja ini penting juga. Dari segi aktivitas, minat, motivasi, silakan menyesuaikan mau berapa persen ditargetkan yang anak-anak itu aktif atau motivasi dan minat belajarnya tinggi ya Bapak Ibu yang paling bisa memikirkan yang sangat mungkin ditargetkan dalam PTK Bapak Ibu ini. Kemudian yang berikutnya yang juga ini menarik, daftar pustaka Bapak Ibu ya. Ada teman-teman itu yang mencantumkan daftar pustakanya banyak sekali ya, sampai hampir 20 lebih itu, tetapi saya cari di dalamnya, terutama di kajian teori kan pasti muncul, di latar belakang bisa muncul, terutama di kajian teori, itu kutipannya tidak sebanyak daftar pustaka yang dimunculkan. Nah, ini sesuatu hal yang kelihatannya sepele, tetapi justru inilah yang juga jadi salah satu yang dicermati oleh tim penilai nanti. Ya, saat membaca laporan hasil PTK itu dilihat ini daftar pustakanya sekian banyak, apa benar ada kutipannya di dalam batang tubuhnya, gitu. Ya, jadi tolong diperhatikan, ya, tidak perlu terlalu ini, disesuaikanlah. Jadi daftar pustaka itu adalah referensi yang memang benar-benar Bapak Ibu ambil kutip untuk di kajian teori atau tinjauan pustaka ya, itu disesuaikan. Jangan juga sampai kutipannya ada tetapi Bapak Ibu lupa nyantumkan di daftar pustaka. Nah, itu yang perlu saya ingatkan. Kemudian kita masuk kepada pembahasan instrumen ya, pembahasan di instrumen penelitian. Karena kita untuk sesi ini kita adalah membahas instrumen. Sebentar, saya izin. Oke, di instrumen ya, di bahan ajar sudah dijelaskan. Jadi tolong diperhatikan penentuannya, penentuan teknik dan instrumen yang akan Bapak Ibu gunakan untuk pengumpulan data sesuaikan dengan variabel masalah dan variabel tindakan masing-masing. Jangan diborong semua. Kalau Bapak Ibu tidak mengangkat minat motivasi, berarti jangan memunculkan teknik angket atau kuesioner. Tetapi kalau Bapak Ibu mengangkat aktivitas, ya, berarti Bapak Ibu mesti munculkan teknik pengumpulan datanya adalah melalui pengamatan atau observasi. Dan sebaliknya ya, itu. Jadi beberapa teman itu semua dimasukkan ini, ya, tekniknya. Padahal sebenarnya tidak ngangkat minat motivasi, angketnya dimunculkan. Dan tolong diperhatikan, Bapak Ibu sudah berani mengatakan variabel masalahnya adalah hasil belajar, berarti hasil belajar itu kan mencakup 3 ranah, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sudah sering saya sampaikan, sikap yang di sini adalah sikap ke kecenderungan belajarnya, apakah arahnya ke aktivitas, ke aktifnya, atau minat atau motivasi belajarnya. Kemudian pengetahuan dan keterampilan, tolong ya. Jadi kecenderungannya teman-teman hanya mengingat pengetahuan, agak melupakan di keterampilan.
Jadi untuk pengetahuan ya, berdasarkan di panduan penilaian, teknik yang bisa digunakan untuk menilai pengetahuan itu adalah tes dan penugasan ya. Teman-teman rata-rata ambil tes. Silakan. Tesnya tes tulis, bentuknya pilihan ganda atau uraian, silakan. Kemudian di keterampilan ya, untuk aspek keterampilan ya, teknik penilaiannya atau teknik menilai keterampilan itu bisa melalui praktek, produk, proyek ya. Ada juga sebenarnya portofolio dan teknik lain. Portofolio, kalau portofolio itu kan sebatas mendokumentasikan hasil kerja terbaik siswa. Jadi bukan teknik penilaian utama. Kemudian kalau untuk teknik lain itu maksudnya adalah diperuntukkan untuk mata pelajaran matematika dan IPA. Yang maksudnya keterampilan, karena keterampilan di matematika dan IPA itu adalah keterampilan berpikir, ya, keterampilan menalarnya, itu jadi teknik penilaiannya itu sifatnya abstrak ya, keterampilan berpikir. Teknik yang digunakan untuk menilai keterampilan berpikir di matematika dan IPA itu adalah melalui teknik tes ya. Jadi dia gampangannya diberikan soal-soal pemecahan masalah, soal-soal berhubungan dengan permasalahan sehari-hari ya, sesuai dengan konsep yang dipelajari. Jadi secara umum untuk di aspek keterampilan, teknik penilaian bisa digunakan praktek, produk, dan proyek ya. Untuk teman yang mengangkat model pembelajarannya itu model pembelajaran proyek, berbasis proyek, berarti otomatis penilaian keterampilannya adalah penilaian proyek. Sudah jelas ya. Sedangkan teman-teman yang lain silakan pilih di antara penilaian praktek atau produk. Silakan nanti siapkan, buatkan rubriknya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, berapa soal ya untuk pengetahuan, berapa soal yang harus kita buat untuk di evaluasinya ya. Jadi silakan sesuaikan dengan tadi kita sudah jabarkan IPK-nya. Misal di siklus 1 pertemuan 1 ada 3 IPK. Siklus 1 pertemuan 2 ada 2 IPK. Berarti untuk satu siklus pertama itu misal ada 5 IPK, berarti soal yang Bapak Ibu buat itu minimal ada 5 soal. 5 soal yang bisa mengukur ketercapaian dari IPK yang ada di siklus 1 itu. Tetapi bisa juga lebih dari 5 soal. Kenapa? Karena satu IPK itu bisa diturunkan lagi ke indikator soal yang lebih dari satu indikator. Itu. Jadi artinya gimana Bapak Ibu? Jadi untuk pembuatan soal ataupun penilaian keterampilan, sebaiknya Bapak Ibu mulai dari pembuatan kisi-kisi. Jadi Bapak Ibu dari jabaran KD ke IPK, dari IPK Bapak Ibu coba runut ke indikator soal, supaya benar-benar soal yang nanti Bapak Ibu berikan ke anak-anak itu benar-benar mengukur anak-anak itu sudah menguasai belum IPK yang sudah dijabarkan dari KD yang Bapak Ibu pilih dalam PTK ini, karena itu justru penting, itu akan menjadi data dari hasil belajar di akhir siklus gitu. Ya Bapak Ibu ya, kemarin ada sempat yang nanyakan, apa bisa saya buat soal 10 butir soal atau 20? Nah, itu silakan sesuaikan dengan IPK-nya yang jelas ya. Satu IPK bisa diturunkan lebih dari satu indikator soal. Jadi bisa misal IPK-nya ada 5, soalnya bisa lebih dari 5, tapi minimal 5 untuk mengukur ketercapaian IPK. Itu yang perlu saya ingatkan. Kemudian di aktivitas belajar. Nah, teman-teman yang mengangkat aktivitas belajar ya, teman-teman yang mengangkat aktivitas belajar karena itu sebagian besar itu pembelajaran daring ya. Kalau kemarin kan kita singgung dan di bahan ajar juga indikator aktivitas belajar itu seputar berani bertanya, menjawab, menanggapi, kemudian mengikuti instruksi, melaksanakan instruksi guru, ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita mengamati aktivitas di pembelajaran daring yang anak-anaknya itu nggak kita ketemu langsung, itu kan? Jadi terbatas, tatap mukanya pun tatap muka virtual, yang kadang teman-teman memanfaatkan Zoom meeting dan lainnya, yang lain. Jadi untuk aktivitas ya
Bisa saya contohkan di sini Bapak Ibu ya, aktivitas belajar yang nanti paling tidak Bapak Ibu bisa amati, perhatikan di anak-anak. Contohnya, ini sekadar contoh ya, tidak baku seperti ini. Nanti silakan kembangkan ya, yang memang benar-benar mungkin Bapak Ibu bisa amati. Baik, kalau di pembelajaran tatap muka langsung tidak ada masalah. Contoh-contohnya sudah ada di bahan ajar. Dan itu pun tetap saya katakan tidak baku seperti itu. Nanti silakan diadaptasikan masing-masing ya. Yang mana kiranya yang pas mengena untuk memang jadi aspek atau fokus pengamatannya. Nah, untuk yang di daring, contohnya, ya aktivitasnya kita bisa lihat mereka dari pengisian daftar presensi secara rutin. Kita perlu kan Bapak Ibu, jadi nggak sekedar kita ngajar, mau anak-anak itu sebenarnya Bapak Ibu tahu yang hadir berapa, mau 5, mau 10, kita perlu cek juga kan. Mereka disuruh untuk ngisi daftar hadirnya, silakan misal mengisi daftar presensi secara rutin. Kemudian paling tidak koordinasi yang utama itu kebanyakan Bapak Ibu kan menggunakan WA group ya. Itu silakan lihat responnya di WA group bagaimana ya. Paling tidak Bapak Ibu akan banyak menyampaikan informasi, komunikasi dengan anak-anak itu pasti yang utama itu lewat WA group. Lihat aja gimana responnya saat Bapak Ibu ada menyampaikan pemberian tugas atau menyampaikan informasi apa ya, semua terkait dengan proses pembelajaran, silakan dilihat di sana. Dan ini nanti tolong akan jadi juga bukti-bukti fisik di pelengkapan PTK kita, proses record pelaksanaan siklus nanti ya. Kemudian Bapak Ibu yang misal ada pertemuan lewat Zoom meeting, dilihat, bisa kita lihat bagaimana respon mereka bertanyanya, menjawab, menanggapi, dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Jadi aspek-aspek yang diamati ya untuk pembelajaran daring, jangan Bapak Ibu mentah-mentah ambil di contoh lembar pengamatan aktivitas siswa yang ada di bahan ajar ya. Silakan Bapak Ibu kembangkan, sesuaikan dengan apa yang bisa diamati saat pembelajaran daring. Intinya seperti itu yang saya ingatkan di sini. Kemudian kalau Bapak Ibu yang gunakan e-learning madrasah, bagaimana keaktifan mereka di mengakses e-learning tersebut. Kalau yang pakai Classroom, silakan Classroom. Kemudian mengerjakan tugas, keaktifannya mengerjakan tugas, itu seperti apa ya. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu kan bisa jadi dia ngerjakan tugas tetapi nggak dikumpulkan. Namanya anak-anak kalau nggak dikontrol kan tetap ya Bapak Ibu ya perlu dikontrol. Silakan dari keaktifannya mengerjakan tugas, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian mengikuti mengerjakan evaluasi karena ada beberapa teman yang menyampaikan permasalahannya itu banyak yang nggak ngikutin ini kuisnya atau ulangannya ya padahal sudah diinstruksikan oleh Bapak Ibu gurunya. Nah, itu juga bisa dilihat. Contoh sederhananya seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan pembelajaran daring. Nah, ini untuk teman-teman yang mengangkat aktivitas siswa belajar ya, aktivitas belajar. Kemudian kalau untuk minat dan motivasi, kita tentunya pakai kuesioner atau angket. Gimana caranya? Kita nggak ketemu anak-anak. Silakan Bapak Ibu sebar juga secara online. Apakah pakai Google Form atau yang lainnya? Silakan ya Bapak Ibu ya. Nah, angket atau kuesioner ini ya tidak harus Bapak Ibu buat sendiri. Silakan kalau Bapak Ibu langsung adopsi dari yang sudah ada, yang penting disebutkan sumbernya ya, penelitian oleh siapa, tahun berapa, ataukah kalau mengambil dari buku siapa pengarangnya, tahun terbitnya. Kalau misal Bapak Ibu ada beberapa butir itu yang Bapak Ibu kembangkan dan sesuaikan, silakan pakai redaksi mengadaptasi dari angket di penelitian oleh siapa itu. Yang penting sumbernya disebutkan. Ini sah Bapak Ibu dan diperbolehkan Bapak Ibu gunakan angket yang sudah ada. Ya, itu. Silakan mau ngadopsi langsung atau perlu beberapa penyesuaian silakan. Kemudian tindakan guru. Nah ini, kalau pembelajaran tatap muka langsung itu gampang. Kolaborator langsung hadir di kelas, mengikuti proses pembelajaran, ngamati semua aspek pengamatan ya. Contohnya sudah ada di
bahan ajar ya Bapak Ibu ya. Silakan sesuaikan dengan sintak. Di sini di kegiatan intinya itu silakan sesuaikan dengan sintak model yang dipilih. Kalau untuk yang tatap muka langsung. Bagaimana dengan yang pembelajaran daring? Apa yang bisa saya amati? Padahal guru itu kan ngajarnya di depan laptop, ya nggak ketemu dengan anak-anak ya. Silakan Bapak Ibu coba kembangkan ya. Sini saya tunjukkan contohnya. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Ngecek kesiapan kelas dan peserta didik ya. Jadi koordinasinya minimal yang pertama adalah ini biasanya awalnya itu lewat WA group ya, koordinasi awalnya. Silakan. Kemudian penguasaan materi bisa dilihat pada saat misal Bapak Ibu lakukan Zoom meeting ya. Kemudian menguasai kelas, jadi dari manajemen semuanya, dari awal sampai akhir, bagaimana kontrol saat penyampaian materi, saat pengumpulan tugas, dan seterusnya. Ya, kemudian melaksanakan pembelajaran sesuai dengan metode atau model yang dipilih. Intinya sesuai dengan RPP yang dibuat. Di RPP itu kan sudah jelas, jadi mengawali pembelajaran, ya mengecek kesiapan lewat WA group, kemudian melakukan tatap muka virtual melalui Zoom meeting. Apakah dilaksanakan atau tidak? Itu kan tinggal dicentang aja, ya atau tidak ya. Kalau tidak, seperti apa? Silakan catatannya di sini, keterangannya di sini dilengkapi Bapak Ibu. Kemudian contohnya lagi menggunakan media pembelajaran secara efektif ya. Nah, ini juga akan sangat muncul, artinya dominan muncul karena kita pembelajaran daring tentunya banyak media yang dimanfaatkan. Misal bagaimana kemampuan guru saat memanfaatkan Zoom meeting, kemudian di pengelolaan e-learning madrasahnya, ataukah yang menggunakan Classroom, silakan di pengelolaan Classroom-nya, kemudian bagaimana di pemberian instruksinya melalui WA group ataukah di halaman e-learning-nya, ya itu silakan ya, itu bisa dilihat bagaimana kemampuan guru di pemanfaatan media tersebut dan seterusnya ya. Kemudian melaksanakan pembelajaran secara sistematis ya. Bagaimana jadi dari segi penyajian materi ya, walaupun secara virtual kelas maya, tetapi maksimal tidak yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, karena Bapak Ibu sedang PTK ini kan Bapak Ibu sudah mengatakan menyiapkan materi, materinya dalam bentuk apa ya? Banyak yang menyiapkan bahan tayang dan atau dalam bentuk diktat atau dalam bentuk lembar kerja dan seterusnya. Nah, itu silakan diperhatikan di sana. Itu hal-hal yang bisa kita amati di tindakan guru, aktivitas guru dalam pengelolaan pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Silakan, ini contohnya saja ya. Nanti Bapak Ibu kembangkan dan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Itu contohnya, jadi silakan sesuaikan yang kalau di contoh itu ada untuk pembelajaran tatap muka langsung, sedangkan di PTK Bapak Ibu nanti yang melaksanakan pembelajaran daring tentunya apa yang diamati tidak sama dengan saat di kelas. Silakan bagaimana meredaksikannya dengan pas supaya tetap bisa diamati oleh teman kolaborator. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian oh iya, ada yang mengatakan menggunakan ini wawancara ya. Kalau memang pastikan benar akan melakukan wawancara atau tidak ya. Kalau iya silakan siapkan panduan wawancaranya, nanti buatkan transkrip hasil wawancara. Apa saja yang Bapak Ibu pertanyakan dan bagaimana jawaban ini respondennya. Itu buatkan transkripnya sebagai data pendukung. Wawancara sifatnya tidak wajib, tetapi bisa menjadi teknik pengumpulan data pendukung yang memang dibutuhkan kiranya di dalam PTK Bapak Ibu. Ya, itu. Kemudian, oh ya, ini saya pengen nunjukkan ini. Karena ini saya lihat berjamaah ini salahnya. Nih, di penentuan indikator kinerja, aktivitas belajar, Bapak Ibu rinci ininya, aspeknya, kemudian persentasenya juga dirinci. Tidak perlu seperti ini ya Bapak Ibu ya.
nggak perlu dirinci per indikator, tetapi cukup langsung ditargetkan untuk aktivitas belajar, ditargetkan berapa persen anak-anak yang aktif gitu. Karena hampir sebagian besar itu di ini ya apa di indikator kinerjanya nampilkan seperti ini ya. Jadi supaya nggak salah rame-rame Bapak Ibu. Itu yang perlu saya ingatkan. Kemudian jadi silakan ya Bapak Ibu sesuai dengan lagi-lagi saya ingatkan siapkan instrumen sesuai dengan variabel masalah dan variabel tindakannya masing-masing. Apakah nanti Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran daring atau tatap muka langsung. Jadi selain instrumen itu Bapak Ibu perlu siapkan bahan ajarnya ya. Bahan ajarnya kalau memang perlu membuat video pembelajaran, silakan siapkan video pembelajarannya ya sesuai dengan materinya. Kemudian kalau yang memang perlu membuat bahan ajar semacam diktat, yang ini untuk beberapa teman itu yang agak kesulitan di daring, artinya tidak full total bisa daring, itu mesti disiasati ada ketemu langsung dengan anak-anak itu silakan siapkan dalam sederhana bentuknya diktat sebenarnya. Kalaupun teman-teman yang daring juga siapkan diktat juga lebih bagus lagi. Ya, mumpung nyinggung ini saya jadi ingat karena saya ada nyarankan di beberapa teman itu blended learning. Blended learning ini tolong karena juga hampir miss juga nih dipahaminya. Blended learning itu bukan artinya mengkombinasikan banyak media, itu dikatakan blended learning, bukan. Blended learning itu adalah kombinasi antara pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka langsung. Kalau memang di beberapa daerah Bapak Ibu yang itu benar-benar kendalanya banyak sekali di anak-anak dengan pelaksanaan pembelajaran daring, itu sangat tidak bisa diharapkan lah intinya ya, mesti ada siasat dari Bapak Ibu supaya mereka semua terfasilitasi untuk belajar ya. Bapak Ibu mesti menyiasatinya dengan pertemuan langsung. Mungkin kalau yang kemarin sempat saya sarankan itu dengan bagi klaster-klaster mana yang rumahnya saling berdekatan, kita janjian ketemunya di mana ya, 1, 2, 3. Bapak Ibu mesti ini bergantian untuk ini mengunjungi mereka, janjian ketemuan berapa anak. Ini siapkan bahannya ya, bahan ajarnya, instruksi belajarnya dan ataukah kerjanya atau tugasnya. Jadi itu maksudnya blended learning. Ada daringnya tetap jalan, tetapi didukung juga dengan tatap muka langsung yang Bapak Ibu kelola dengan sistem cluster. Itu maksudnya blended learning, bukan pemanfaatan berbagai media dalam sistem daring. Itu blended learning tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kembali ke kelengkapan yang Bapak Ibu perlu siapkan selain instrumen, jadi bahan ajar ya, tolong disiapkan dengan sebaik-baiknya semua yang nanti Bapak Ibu akan hadirkan di anak-anak. Kemudian RPP siklus 1 pertemuan 1 dan 2. Kalau yang menggunakan lembar kerja berarti siapkan lembar kerjanya, media apa saja yang nanti juga akan dimanfaatkan, daftar hadirnya. Nah, daftar hadir ini kalau di yang tatap muka langsung tidak masalah, langsung dalam bentuk cetak. Kalau yang daring silakan mau di list daftar kehadiran siswa itu lewat form-form aplikasi online apa, silakan Bapak Ibu sudah bisa pikirkan ya. Itu saja Bapak Ibu yang perlu saya ingatkan melalui Zoom meeting kali ini. Mudah-mudahan tidak membuat bingung. Wajahnya kayaknya sudah semakin. Jadi silakan kalau yang bingung, ya, silakan kalau ada yang perlu didiskusikan langsung didiskusikan ya. Nanti kalau misal saya masih ada pekerjaan, saya tunda, nanti saat saya sudah luang nanti akan saya respon. Intinya seperti itu saja sih Bapak Ibu. Dan tapi juga untuk yang hal-hal teknis yang tidak ada hubungannya dengan materi, tolong jangan tanyakan ke saya. Silakan tanyakan ke panitia. Ya, itu saja.
Demikian penjelasan saya untuk di kesempatan ini. Kiranya ada pertanyaan atau Bapak Ibu perlu Ya, ada Bu. yang ditanggapi, saya persilakan. Ya, Bu, Pak Fajrin. Fajrin. Ya. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, saya guru olahraga. Jadi biasanya kami kan ini di beberapa kesempatan diskusi saya belum dapat jawaban yang memuaskan, makanya mudah-mudahan di sini dapat jawaban yang memuaskan. Masalah instrumen PTK ini, kami kan biasa kalau di olahraga itu kan PTK-nya itu kan apa namanya keterampilan gitu. Sementara di pembelajaran daring ini segala hanya lewat virtual gitu. Kebetulan judul saya yang saya ajukan kemarin itu pembelajaran yang menggunakan media audiovisual gitu untuk untuk meningkatkan pemahaman gerak dan keterampilan gerak. Kira-kira kalau instrumennya itu dalam bentuk soal atau dalam bentuk apa, Bu? Mohon pencerahannya sedikit, Bu. Itu dulu, Bu. Ya, barusan Pak Fajrin bilang pemahaman dan keterampilan gerak. Ya. Pemahaman, kalau pemahaman berarti kan aspek pengetahuannya. Kalau keterampilan ya berarti di keterampilannya. Nah, kalau pengetahuan berarti tetap lewat soal. Tetap lewat soal, keterampilannya karena dia praktek kan ya. Praktek, kalau praktek, apa ya, kalau praktek itu terampil melakukan ya, biasanya bunyinya ya. Keterampilannya ya. Apakah mau di videokan, video singkat tagihannya, atau apa ya, kalau bikin semacam karya kayaknya yang paling kalau dia terampil melakukan gerak senam ya, kayaknya materinya ya tentang senam ya. Iya. Apa lewat video singkat aja mereka praktek lakukan gerakan dasar di senam. Rencana jadi instrumennya itu rencana saya itu soal untuk pemahaman geraknya, mereka evaluasi, analisa video yang saya berikan, kemudian nanti ada soal yang saya berikan. Nah, untuk keterampilan itu mereka melakukan gerakan roll depan dan roll belakang itu seperti yang dicontohkan di video. Kemudian mereka melakukannya dan didokumentasikan lewat video. Rencana saya begitu. Kira-kira benar gitu, Bu? Iya, yang paling mungkin seperti itu. Jadi tetap karena hasil belajar Pak Fajrin sendiri yang mengatakan ya pemahamannya, karena logikanya juga mereka nggak akan bisa mempraktekkan sesuatu kalau mereka nggak paham cara melakukannya. Cara melakukannya itu kan berdasarkan pemahaman, berarti mereka menguasai pengetahuannya dulu. Jadi pengetahuan tetap bisa lewat tes, dan bahkan meskipun pelajaran olahraga, artinya tes yang dibikin ini bisa ke arah melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi HOTS yang diistilahkan HOTS. Tapi apa itu HOTS silakan nanti pelajari sendiri. Waktunya sangat terbatas ya. Jadi tetap disiapkan tesnya untuk mengukur hasil belajarnya ya, Pak Fajrin ya. Siapkan tesnya. Kemudian panduan rubrik untuk menilai keterampilannya. Nanti kan anak-anak suruh ngirimkan video mereka mempraktekkan role apa dah itu istilahnya ya. Nanti ini tentukan kriteria penilaiannya dari kebenaran melakukannya, urutan dan seterusnya lah. Itu buatkan nanti kriterianya, itu yang dikatakan rubrik penilaian keterampilan gitu. Ya, itu untuk hasil belajar. Kemudian variabel masalah pengiringnya apa? Aktivitas, minat atau motivasi? Aktivitas.
aktivitas, berarti juga siapkan ini lembar pengamatan aktivitasnya. Ya, seperti yang tadi sudah sempat kita singgung. Oh, siap. Ya, oke. Sudah? Atau masih bingung? Nanti kalau bingung silakan selesaikan secara adat. Silakan, boleh diskusi dengan saya kok untuk terkait dengan penyelesaian ini, kelengkapan siklus, biar enggak, karena minggu depan kita teman-teman harus sudah ini siklus, jangan ragu lagi dengan tindakan yang dipilih, karena sampai tadi pagi itu masih banyak yang saya bingung dengan tindakan saya, ternyata saya salah memahami konsep PBL dan seterusnya itu. Jadi ini yang mikir ulangnya itu dengan waktu yang sudah mepet, jangan sampai nanti salah tindakan karena waktu tidak bisa kita ulang ya. Pembelajaran minggu ke minggu itu nggak mungkin kita putar balik lagi ya kalau sudah ini sudah berjalan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, disampaikan? Benar saya Bu, Saya Junaidin. Mujib. Pak Mujib. Junaidin MTS Oh, iya. Negeri 1 Flores Timur. Ya, Pak Mujib dulu silakan. Iya. Halo. Pak Junaidin atau Pak Mujib ini? Pak Dari Mujib dulu. Oh silakan. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mohon maaf atas telat karena pulang dari kuburan. Kebetulan mati juga listriknya di sana. Akhirnya saya lari ke sekolah ini. Yang kedua, terima kasih dan saya mengapresiasi yang sangat luar biasa kemampuan Bu Amalia is the best untuk mengoreksi termasuk punya saya. Cuman saya lihat banyak sekali kekurangan, kekeliruan, tapi saya senang dengan pernyataan Bu Amalia barusan. Jangan pusing dengan kesalahan dan sebagainya. Apakah itu jawaban saya harus lanjutkan kekeliruan? Misalnya kan begini, ada asumsi kemarin itu sekolah kami itu akan luring, maksudnya pertemuan, karena memang situasinya sudah zona mengarah ke aman. Akhirnya kita seperti itu memilihnya, tidak kepikiran lagi daring, walaupun daring yang sudah lalu. Tapi sampai hari saya duduk ini memang masih daring. Nah ini mohon informasinya. Karena kalau kaitan dengan materi memang pas untuk pertemuan sekarang masuk untuk bab pernikahan sebagaimana kurikulum normalnya. Kalau kurikulum kurang normalnya ya bisa mundur ke Al-Qur'annya seperti itu supaya kita tahu menentukan apakah saya lanjut dengan yang keliru saya perbaiki sana sini sedikit atau saya merubah banyak. Mohon penjelasan Bu Amalia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sendiri udah agak lupa nih yang Pak Mujib itu tindakannya apa. Ya, jadi memang beberapa teman itu memilih tindakan yang pemilihan model pembelajarannya itu benar-benar spesifik, mungkin dilakukan khusus untuk pembelajaran tatap muka langsung. Makanya beberapa itu saya pertanyakan, pembelajarannya sebenarnya daring atau tatap muka langsung gitu, supaya jangan salah pilih tindakan maksudnya. Kalau Pak Mujib ini sebenarnya tindakannya apa ya Pak? Kemarin saya lupa, saya tidak ingat. Jigsaw kalau metodenya. Jigsaw. Ya, nah kalau jigsaw itu, ya satu aja nih ada yang ngangkat jigsaw. Jigsaw itu mutlak tatap muka. Artinya akan sulit dilaksanakan lewat daring. Itu ini apa namanya, tim ahli kan itu sulit dilaksanakan ini lewat daring. Sekarang tinggal Bapak memastikan dulu besok di jadwal siklus itu akan pembelajaran daring atau luring. Itu balik lagi ke Bapak kepastiannya sebenarnya. Belum ada kepastian.
Berarti mungkin Yang lebih siapkan mengarah ke pastinya adalah masih daring. daring. Nah, pemilihan kalau yang kebanyakan teman-teman saya sarankan itu menggunakan model discovery, ya. Discovery ini nanti mau langsung tatap muka langsung atau ini daring itu tetap bisa. Hanya nanti di pengelolaannya tentunya dari segi bahan ajarnya itu perlu benar-benar disiapkan, terutama kalau memang daring supaya mereka bisa benar-benar terarah dengan langkah atau sintak di discovery itu. Kalau di artinya dari segi keterlaksanaan untuk model discovery ini lebih mudah masuk ke KD-KD yang ada Pak Mujib ya. Silakan dipelajari discovery. Discovery itu ya. Akan saya coba membelot nanti. Cuman time limit, terus tugas yang diembankan juga di sekolah ini. Karena awalnya ikut ini juga kan dikira santai, ternyata lumayan luar biasa. Sampai sabar Bapak, sabar. Iya, sama Pak ya. Memang perlu menyempatkan waktu. Saya iya, sama-sama ini kita berusaha ini. Siap. Ngejar target ya. Saya paham maksud Bapak. Jadi, nggak usah khawatir dengan model discovery. Siap. Model discovery itu sebenarnya kalau kita lihat sejajarkan dengan pendekatan saintifik itu sebenarnya sama. Ya, jadi 5M di saintifik mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah dan mengkomunikasikan itu sebenarnya bisa disejajarkan dengan sintak di discovery. Stimulation itu sebenarnya sama di kegiatan mengamati. Kemudian problem statement itu sebenarnya sama di kegiatan menanya dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu sudah paham dengan pendekatan saintifik, insya Allah nggak akan kesulitan untuk menerapkan discovery. Gitu. Ya, mohon doa Bu Amalia, semoga kita tetap sehat, semangat. Mudah-mudahan dikasih kelancaran untuk semuanya ya. Amin. Dan tetap Amin. sehat. Yang penting itu tetap sehat ya Ibu ya. Oke, sudah. Nanti silakan dipelajari Pak Mujib, insya Allah bisa. Iya, siap. Ya. Mungkin kita nyebrang ke NTT. Oke, sudah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Amalia. Iya, siapa ini Halo. ya, Pak yang ngomong? Pak Junaidin jatahnya. Karena bahwa Ini kok kembali ke barat itu loh. Bapak itu rebutan sekali ya. sorry ini lagi di Jangan ngebut mobil itu. Tetap betum dari tadi ini. Itu ada berjalan di jalan itu harus hati-hati Bapak. Yuk, sebentar ditahan dulu ya Pak Junaidin ya, terlanjur Pak Zulkarnain. Siap. Ya, Tidak tunggu apa-apa. lampu merah. Halo Bu Amalia. Iya, gimana Pak? Lanjut. Gini, apa kita belum ke giliran atau apa ini tagih terus nama ini. Z itu kok belum diperiksa ini? Sudah Pak. Sudah Yang tugas kemarin 1, 2, 3-nya belum diperiksa. Mana itu? Sudah. Supaya kita tahu Sudah, di mana letak kelemahan atau kesalahan. Bapak kirimnya PDF Pak. Enggak. Pak Zulkarnain Word. Sudah saya ini lihat di link itu ya Pak, koreksi. Ya. Sudah saya kirim. Mungkin nyangkut ya Bu. Jadi gini Bapak Ibu, saya downloadnya setelah batas waktu Bapak Ibu submit tugas LK123 ya. Jadi kalau ada teman yang telat submitnya, otomatis tidak ikut terdownload di folder saya. Makanya ada beberapa memang yang tidak lengkap di LK2-nya, di LK3-nya. Tetapi LK1-nya insya Allah lengkap, kecuali Pak Kurniawan saya lupa nagih yang bentuk Word-nya. Maaf ya Pak, sebentar nanti saya ini coba lihat ya, saya coba buka. Oke, makasih Bu Amalia. Sorry nih, perjalanan balik ke Sumbawa ini. Iya. Oke, lanjut Pak Junaidin. Jangan lupa pisangnya. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya seperti dengan Pak Mujib tadi, sesuai dengan koreksi yang Ibu sudah kirim.
Saya punya kan tindakan penyelesaian masalahnya melalui pendekatan diskusi kelompok, kerja kelompok, dan penugasan. Yang menjadi persoalan adalah yang Ibu saran itu kan discovery. Itu bisa nggak dalam pembelajaran? Karena kita di sini juga ini kemarin ada wacana mau tatap muka, tapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda begitu, Ibu. Sepertinya Bisa, Pak. dalam hal ini kita masih daring juga ini. Jadi nanti di dalam discovery itu nanti pasti akan ada penugasan, ada diskusi dan seterusnya meskipun Oh iya nanti iya, di oke. dalam bentuk daring. Hanya yang penting disiapkan panduannya, ya panduan diskusinya atau panduan tugasnya. Makanya di sana meskipun mereka mandiri tetap ada panduannya yang benar-benar bisa mengarahkan kegiatan apa yang harus mereka lakukan, konsep apa atau substansi apa yang perlu dicari atau dikumpulkan informasinya sehingga mereka paham dengan materi yang dipelajari di pertemuan tersebut itu. Silakan Terus, diskusi. Menyangkut ini juga Ibu, menyangkut RPP kita gaung ini sekarang ini kan RPP 1 lembar itu. Mana yang kita pakai nih, RPP yang sebelum 1 lembar ini atau RPP yang 1 lembar itu? Masalah RPP Bapak Ibu ya, dengan kebijakan yang terakhir dari surat edaran Mendikbud itu memang tuntutan minimal itu adalah, tolong diperhatikan, tuntutan minimal. Dan dengan keluarnya SE ini bukan mencabut peraturan terdahulu tentang standar proses. Permendikbud 22 itu masih tetap berlaku. Jadi, komponen minimal yang mesti termuat di RPP Bapak Ibu adalah tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan penilaian atau assessment. Tetapi silakan komponen-komponen lain sebagaimana yang diatur di peraturan terdahulu Permendikbud 22 tentang standar proses, komponen RPP, di luar 3 itu masih tetap bisa ditambahkan di RPP Bapak Ibu. Yang penting bagaimana RPP Bapak Ibu itu menjadi petunjuk teknis untuk melaksanakan pembelajaran. Benar-benar bisa enggak usah berpikir lain-lain. Dengan apa yang tertulis di RPP Bapak Ibu sudah jelas saya harus apa. Kompetensi minimal yang harus dikuasai anak itu apa. Itu tertuang di tujuan pembelajaran. Kemudian proses pembelajaran mesti saya lakukan seperti apa, dari apa ke apa, dan sampai di akhir di penilaian seperti apa, itu tertuang di langkah pembelajaran. Kemudian untuk mengukur keberhasilan ketercapaian kompetensi minimal yang ingin dikuasai di anak-anak itu adalah di penilaian. Silakan. Secara format itu tidak ada yang baku, ya. Bisa jadi 1 lembar, bisa jadi lebih dari 1 lembar. Itu intinya di sana. Yang penting komponen-komponen yang Bapak Ibu cantumkan itu 3 komponen inti itu mesti tercantum di sana. Kalau memang ada yang perlu ditambahkan silakan. Itu. Jadi kuncinya Bapak Ibu paham sebenarnya tujuan pembelajaran itu apa sih sebenarnya? Apa bedanya dengan KD, apa bedanya dengan IPK? Kemudian langkah pembelajaran itu sebenarnya seperti apa yang mesti dituangkan. Mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Apa yang harus sebenarnya muncul di tiga kegiatan itu. Kemudian penilaian itu sebenarnya perlu kita siapkan acuannya dari mana? Ya dari IPK yang sudah Bapak Ibu jabarkan sebenarnya. Bagaimana bisa mengukur ketercapaian dari kompetensi yang ingin dikuasai. Jadi Bapak Ibu sudah paham dengan komponen. Kalau Bapak Ibu sudah paham dengan ketentuan di standar proses Permendikbud 22 2016 itu sebenarnya tidak masalah mau dibilang sekarang kebijakannya RPP 1 lembar atau lebih dari 1 lembar itu bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Tinggal sekarang mana komponen yang perlu saya tetap munculkan di RPP, Bapak Ibu yang silakan kelola. Kalau Bapak Ibu lihat di ini di video pembelajaran, kalau Bapak Ibu tontonnya dari YouTube, sebenarnya di sana ada kok Pak tentang penjelasan tentang RPP. Ya, gitu. Oke, Bu, makasih. Siap. Makasih, Bu. Sudah? Cukup, Bapak Ibu? Besok kita masih Sudah, ada... Bu. Cukup. Iya, besok kita masih ada kesempatan kok Bapak Ibu membahas tentang praktek pelaksanaan PTK. Jadi setelah Bapak Ibu nyiapkan instrumennya, besok kita fixkan lagi, clearkan lagi ini semua yang harus siap. Saya ini dari ND. Sebentar, Pak Isnainim, kasihan nih Bu Res Diana. Kita kasih Bu Res Diana ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini saya curhat sedikit Bu ya.
Saya kebetulan ya baru sekali ini ikut diklat PTK, jadi banyak sekali kekurangannya. Dan di situ memang ada yang belum saya kirim, Bu ya. Itu nanti bisa enggak dikirim ulang? Bisa, Bu. Bisa. Terus Bisa, ya. waktunya itu apa? Gimana anunya? Enggak masalah. Saya enggak batasi Bapak Ibu untuk ini edit submission-nya, ya. Tetap bisa pokoknya kalau ada susulan, Bapak Ibu pokoknya tetap kirim lewat web, tetapi kalau Bapak Ibu membutuhkan ada yang perlu didiskusikan, langsung diskusikan dengan saya, ya. Walaupun sebenarnya ada pemberitahuan siapa itu ya edit submission-nya ada, tapi kan saya tidak bisa lihat satu persatu sepanjang waktu, ya. Kira-kira siapa yang butuh untuk diskusi, silakan langsung hubungi saya saja. Kalau saya masih ada kesibukan, nanti saat senggang saya tanggapi. Intinya itu saja sih, Bu, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Isnainim? Ya, Ibu, minta maaf Ibu, sedikit saya mau tanya ini terkait dengan koreksian yang kemarin, Ibu. Saya kan kebetulan mengambilnya tentang metode tahsin dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Ya. Itu Ibu sempat pertanyakan juga judulnya, kira-kira apa tatap muka atau pakai daring. Ini kan ternyata ada wacana kami itu masuk akhir Agustus ini ternyata batal karena ND masih dikategorikan zona merah. Ya, terus? Jadi ternyata akhirnya kami terpaksa menggunakan daring. Terkait dengan judul saya ini, Ibu, untuk pelajaran untuk metode tahsin sendiri, apakah bisa saya menggunakan daring? Karena kebetulan dalam e-learning itu ada video conference, jadi bisa tidak saya gunakan video itu tanpa saya harus merubah judul ini, Ibu. Saya gunakan video bagaimana mereka menghafal. Artinya titik berat saya itu kan kepada hafalan, Ibu. Ya, hafalannya, tagihan videonya, artinya juga kan tidak terbatas waktu sebenarnya. Artinya mereka digilir, gampangnya saya nangkep omongan Bapak, digilir untuk ngafal, itu kan tidak harus langsung di satu waktu. Bisa ngirimkan voice note-nya, dikirim ke rumah tugas yang Pak Isnainim sediakan di e-learning, dalam bentuk voice note, dalam bentuk video, itu kan sebenarnya juga bisa dikelola seperti itu. Tapi yang secara langsung mungkin bisa digilir sekarang, untuk kesempatan yang sekarang berapa orang, yang lainnya lewat ini, ngunggah ke e-learning-nya dalam bentuk video atau voice note, dan seterusnya silakan Pak Isnainim kelola. Ya. Sementara itu jawaban saya. Ya. Maksudnya bisa Bu ya, nggak apa-apa tanpa saya harus ganti judul ini Bu. Maksudnya saya tetap lanjutkan itu. Ya, ya. Nanti ini aja ya Pak ya. Ini aja. Diskusi aja lewat langsung ke saya ya. Oh iya. Nanti ragu-ragu. Ya. Biar enggak, artinya kasihan teman-teman yang lain nyimak hanya satu ini. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Ya. Pak Zulkasim. Zulkasim Ibu, mohon maaf. Yuk, Pak Zulkasim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasusnya seperti Pak Muhammad Isnainim tadi, tetapi saya ini sudah rubah judulnya karena sebelumnya saya menggunakan model kooperatif dengan tipe TGT, Team Games Tournament. Tentu tugas saya LK1, LK2, dan LK3 juga ikut berubah, Ibu. Sehingga saya tadi merubah semuanya dan mengirimkan ulang tugas LK1 ke Ibu. Yang menjadi pertanyaan saya, bukan pertanyaan sebenarnya, saya ingin meminta saran dari Ibu terkait dengan prioritas. Kira-kira saya lebih utamakan yang mana? Soalnya ada tugas penyusunan instrumen PTK ini harus hari ini sudah selesai. Apakah saya, karena gambaran terkait dengan gambaran LK2 dan LK3, saya sudah paham tentang pembelajaran daring ini. Oleh karena itu, apakah saya langsung menyusun instrumen PTK-nya, atau saya tuntaskan dulu LK2 dan LK3? Itu saya pertanyaan, itu saja pernyataan dari saya minta saran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang masalah dan tindakannya sudah ditentukan belum? Ya, intinya di sana. Kalau masalahnya sudah pasti, tindakannya sudah pasti, ya sudah tahu data yang akan dikumpulkan atau dibutuhkan itu apa, jadi sudah bisa menentukan tekniknya apa dan instrumennya bentuk apa. Jadi sudah paham akan harus menyiapkan instrumen apa saja. Itu ya. Nah, untuk besok kita ini ya udah saya kasih ini aja kelonggaran waktu aja kalau gitu ya, saya kasih kelonggaran waktu untuk instrumen, tidak hari ini, saya mundurkan sampai besok gitu aja dah ya itu. Tetapi tetap mesti disiapkan ya Bapak Ibu ya, karena itu kita untuk kelengkapan siap siklus ya. Untuk instrumennya saya akan perpanjang sampai 2, kemudian LK-nya sambil jalan juga tetap dilengkapi dengan perubahan judul. Ya, terima kasih. Sesuai dengan variabel masalah dan tindakan. Itu aja dah daripada ini kejar-kejaran tetapi akhirnya tidak selesai semua nanti khawatirnya saya. Tanya Bu, kalau sudah selesai dikerjakan itu nanti dimasukkan lagi di submission lagi Bu ya, di LK1, LK2 dan LK3 Bu. Kalau sudah direvisi. Ya, gini. Perbaikannya itu nanti digabung jadi satu dalam format proposal. Sudah saya buatkan rumahnya itu tugas proposal PTK. Jadi itu yang sudah diperbaiki, sudah clear fix, tidak ada perubahan ya. Yang memang akan di PTK-kan, akan dilakukan ke siklus, dilanjutkan ke siklus, itu nanti masukkan ke ini tugas proposal PTK. Tetapi tadi sepertinya Bu Alif ada ini japri saya ya minta koreksi. Ya, sebentar saya dulu. Apakah boleh Bu seperti itu nanti sebelum masuk jadi satu di proposal PTK ya, kita dulu ya, konsultasi sedikit-sedikit begitu Bu. Ya, nanti saya ini kan ya. Begitu ini sempat nanti saya langsung buka, saya koreksi dulu ya. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, langsung japri aja, ya supaya kita nggak terlalu lama nih, kasihan nih Zoom meetingnya terlalu lama. Sudah Bu, sampun, terima kasih. Yuk. Terima kasih Bu. Oke, cukup. Terima kasih Bu. Ya udah, cukup, saya cukupkan ya Bapak Ibu ya, untuk review kita kali ini. Ya, jangan bingung, tetapi bingung itu wajar karena itu adalah proses belajar teman-teman, berarti masih sadar semuanya memang lagi ini. Itu bukti teman-teman lagi proses belajar yang kebingungan itu, enggak apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa tetap terselesaikan ya sesuai dengan target. Siap. Yang penting intinya mau kerja aja nih intinya sebenarnya di sini. Sama-sama Bu ya. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk semuanya yang sudah hadir di Zoom meeting kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di sini memang benar-benar membawa manfaat dan bisa menambah wawasan kita bersama ya. Amin. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua, saya kembalikan ke Pak Ardiwan. Mohon maaf agak panjang ya Zoom meeting kali ini. Ya, baik. Terima kasih Bu Amalia. Luar biasa Zoom meeting kali ini. Saya juga dapat ilmu banyak dari perbincangan dari apa yang disampaikan Ibu Amalia dan Bapak Ibu sekalian ya. Kayaknya kalau masih mau dilanjutkan nih mungkin siap sampai jam 4. Tapi ya mungkin bagi sebagian yang lain mungkin ada aktivitas yang mau dikerjakan atau mau memperbaiki proposalnya. Makin bingung, Pak. Kita mulai dengan doa, kita akhiri juga dengan doa kegiatan Zoom meeting kali ini. Mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan dari 40 peserta semua proposal PTK-nya jadi dan diseminarkan. Amin. Amin. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.